Shalom buat kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan sermon untuk orang tua kita ataupun para lansia. Sebelum kita mulai sermon kita angkat lagu pujian kita, Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur atas berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada hari ini Tuhan. Karena pada hari ini kami akan memulai sermon kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan menjagai kami. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat. Biarlah itu menjadi kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau tetap mengurapi hamba-Mu, Engkau pimpin, Engkau tuntun hamba-Mu menyampaikannya. Begitu Tuhan Yesus, orang tua kami yang sudah ada di sini, Engkau tetap memberkati mereka, berikan umur panjang kepada mereka, berkati masa tua mereka Tuhan, agar menjalani hari-hari mereka dengan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, saat sebentar kami akan mendengarkan bahan sermon kami. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Bahan sermon kita pada hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahan sermon kita pada hari ini yang terambil Ayub 12 ayat 12. Ayub 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Kita masuk ke pendahuluan. Kitab Ayub kita ini dimulai dengan sebuah cerita dalam prosa. Sekali peristiwa mengizinkan Ayub dicobai iblis untuk melihat kalau juga dalam kemalangan ia tetap setia. Mula-mula Ayub kehilangan seluruh harta bendanya dan anak-anaknya. Kenyataan ini diterimanya juga sebab dengan jalan itu Allah hanya mengambil apa yang diberikannya dahulu. Lalu Ayub didatangi penyakit yang menjijikkan dan sangat membahayakan. Ini pun tetap diterima Ayub yang tidak menurut desakan istrinya untuk mengutuki Allah. Kemudian datanglah 3 orang sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka datang melawan untuk mengucapkan belasukan dan menghibur Ayub. Sesudah bagian pendahuluan ini, cerita berubah menjadi dialog saja. Ini merupakan bagian pokok kitab Ayub. Dialog tersebut berlangsung antara orang-orang. Dalam 3 rangkaian percakapan Ayub 3-14. Ayub serta teman-temannya berturut-turut mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang keadilan Allah. Dalam 3 rangkaian percakapan Ayub serta teman-temannya berturut-turut mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang keadilan Allah. Jalan pikiran dengan agak bebas berkembang maju. Dalil-dalil yang mula-mula ditemukan berulang-ulang ditegaskan kembali oleh masing-masing pembicara. Elifaz berbicara tentang sesuai dengan umurnya yang sudah lanjut, tetapi juga dengan keras berdasarkan pengalamannya yang lama tentang manusia. Sebaliknya, sesuai dengan umur berdasarkan pengalamannya yang lama tentang manusia.
Ia menempuh jalan tengah, tetapi ketiga sahabat Ayub semua mempertahankan pendirian tradisional tentang pembalasan. Pengarangan kitab Ayub hanya kita kenal melalui karya unggul yang dihasilkan. Ia pasti seorang Israel yang sering merenungkan tulisan para nabi dan ajaran para bijaksana. Mungkin sekali ia bertempat tinggal di Palestina, tetapi pasti membuat perjalanan-perjalanan atau malahan tinggal di luar negeri, khususnya di negeri Mesir. Kita hanya dapat menerka-nerka di zaman mana pengarang hidup. Bagian-bagian prosa sangat serupa dengan cerita-cerita mengenai para bangsa. Kesamaan itu menyebabkan orang zaman dahulu, yakni bahwa kitab Ayub sama seperti kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Tetapi dugaan itu paling-paling berlaku untuk rangkaian kitab Ayub saja. Tetapi warna dan nada cerita berprosa itu juga dapat diterangkan sebagai warisan tradisi atau sebagai kesetaraan yang dibuat saja. Kitab Ayub pasti dikarang sesudah zaman Nabi Yeremia dan Yesekel, sebab dalamnya terdapat persamaan ungkapan dan gagasan dengan nabi-nabi itu. Bahasa yang dipakai kitab sehabis masa pembuangan, waktu nasib bangsa kurang memiliki hati Israel, sedangkan nasib manusia persorangan merepotkan. Tanggal dikarangnya kitab Ayub yang paling sesuai ialah awal abad ke-5 sebelum Masehi. Pengarang Ayub merenungkan nasib orang benar yang menderita. Menurut pendapat tentang pembalasan di bumi yang besar beredar di kalangan umum, nasib semacam itu tidak masuk akal. Menurut pendapat umum itu, manusia di bumi sudah memperoleh ganjaran berupa berkat atau hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Di tingkat kolektif, pendapat itu paling jelas terungkap dalam dua nas Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 28 dan Imamat 26. Kitab Hakim-Hakim dan kedua kitab Raja-Raja menguraikan penerapan prinsip itu dalam perkembangan sejarah. Ajaran para nabi juga terus-menerus mengendalikan prinsip itu. Pengertian tentang tanggung jawab pribadi dengan samar-samar sudah terasa dalam Ulangan 24 ayat 16, Yeremia 31 ayat 29 sampai 30, 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Tetapi baik Ayub maupun sahabat-sahabatnya tidak mengetahui sahabat itu memberi keterangan yang lazim. Kebahagiaan orang fasik hanya berlangsung sebentar saja. Begitulah penderitaan sahabat-sahabat selama masih yakin bahwa Ayub seorang yang kurang lebih benar. Tetapi ceritanya karena sesara dan kedurhakannya terhadap Allah akhirnya meyakinkan sahabat-sahabat itu bahwa pada Ayub dan kefasikan yang lebih mendalam. Maka kemalangan yang mendatangi Ayub menyatakan bahwa ia seorang yang berbuat dosa berat. Kalau Elihu ia memperdalam pendirian ketiga sahabat itu. Jikalau Allah memberikan seseorang yang nampaknya benar menderita, maka tujuan ialah supaya ia mendapat kesempatan memuliakan dosa-dosa, kelalaian atau kesalahan yang tidak disegan. Atau inilah sumpah kasih yang disampaikan Elihu dalam bab 32 sampai 37. Supaya orang benar disembuhkan dari kesombongannya, namun sama seperti sengsara dan dosa pribadi. Walaupun Elihu kurang keras dalam ucapannya. Kita masuk ke pembahasan. Dalam nas bacaan ini, kita diarahkan untuk mengenal hikmat yang berada dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Dengan hikmat itu, kita mendapatkan yang kita perlukan dan mengerti tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya memiliki 3 poin di sini. Pertama, hikmat dari dalam diri. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat pengetahuan. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan lainnya, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk dapat mengenal mana yang baik untuk dirinya. Itu sebabnya di ayat 11 dikatakan, telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan. Sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan
telah ditanamkan hikmat untuk menentukan yang terbaik bagi diri kita. Namun demikian, ternyata mengandalkan hikmat yang ada dalam diri tidak cukup, karena hikmat manusia itu terbatas. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Yang kedua, hikmat dari luar diri. Supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan ini, maka kita memerlukan hikmat yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, guru pengajar di sekolah, buku yang diterbitkan oleh ilmunya, nasihat dari yang dituankan, dan juga pikiran dan memasukkan orang lain. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini. Dan mereka yang sudah terlebih dahulu belajar mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat di dunia ini. Sebab kita bisa saja dilenyapkan oleh hikmat di dunia ini. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai oleh nalar dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabatnya itu memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Namun yang terjadi justru sahabatnya itu menghakimi Ayub. Dari sini dapat kita lihat bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusia, kita bisa tersesat. Poin yang ketiga, hikmat Allah. Untungnya Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabat, tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengetahuan. Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah hikmat yang datang dari sorga. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu adalah sesuatu yang mustahil. Kita dapat merasakan seperti apa rasanya pahit dan manis. Namun ketika kita menerima hikmat Allah dalam diri kita, maka kita hanya manis akan enak dirasa. Tetapi yang pahit juga akan terasa enak, sebab kita telah menerima Tuhan Yesus dalam diri kita yang memegang kunci kehidupan di dunia ini, dan juga kunci kerajaan sorga. Yang menjadi kesimpulan, marilah kita belajar untuk memahami siapa diri kita di hadapan Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Walaupun umur kita sudah menua, kita harus tetap berserah kepada Tuhan Yesus, agar di masa tua kita disertai Tuhan dan diberikan pertolongan kepada kita. Walaupun kita lansia, kita harus berkarya dan berbuah di hadapan Tuhan. Segitulah sermon kita. Bagi orang tua kami, ada ingin mengetahui, ingin menanyakan, ataupun lebih ada yang tidak dipahami dari pembahasan kita ini, bisa kita sampaikan di sini. Kepada orang tua kami, di sini dalam sermon kita ini, di sini dikatakan kita harus berbuah. Walaupun kita sudah menua, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus melakukan, karena bukan saja kita tua, kita tidak penting lagi di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Tapi kita sangat penting di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah menua, umur kita sudah lanjut usia, tapi Tuhan selalu beserta kita. Dia menolong kita. Karena di ayat 12 dikatakan di sini, konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Di sini dikatakan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Di sini lebih ditekankan kepada orang tua, bahwa orang tua itu sangat juga penting kita imani, karena orang tua itu lebih tahu tentang banyak hal. Di situ kita belajar kepada orang tua. Jadi orang tua kami walaupun banyak menghadapi pencobaan pada saat ini, mungkin karena
umur sudah tua, mungkin sering kita mengalami sakit penyakit, tetapi kepada orang tua kami tetap harus semangat, tetap harus tegar, walaupun di tengah umur kita yang seperti itu, kita selalu dikatakan Tuhan harus memang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri? Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Walaupun umur kita sudah tua, Tuhan selalu membantu kita, Tuhan selalu menolong kita. Karena dari sini dikatakan tadi, kita harus berkarya dan berbuah. Walaupun kita sudah tua, kita harus tetap bisa berkarya. Karena Tuhan menginginkan kita selalu berkarya. Walaupun umur kita sudah tua, walau umur kita sudah ratusan, puluhan tahun, kita harus berkarya. Karena Tuhan menginginkan semua anak-anaknya berkarya dan berbuah. Tuhan sangat menginginkan itu. Jadi kepada orang tua kami, mungkin di usia sekarang ini banyak pergumulan, banyak hal-hal yang sangat baru dihadapi. Mungkin kita lihat, mungkin perekonomian, keluarga, sakit penyakit, itu yang kita hadapi di pada saat ini. Di saat umur kita ini, mungkin anak kita belum ada yang berumah tangga. Itu menjadi pikiran kita sebagai orang tua. Itu menjadi beban pikiran kita. Tetapi kita harus menyemangati mereka tetap. Menyemangati agar mereka tetap semangat. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita pergumulkan kepada Tuhan. Agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Mungkin karena sudah tua, perekonomian kita semakin merosot. Karena kita tidak semangat bekerja lagi. Tuhan selalu memberikan kita pertolongan. Tuhan tidak akan membuat kita sengsara. Tuhan selalu menolong kita, selalu membantu kita dalam hal apapun. Kita diberikan berkecukupan. Tuhan tidak pernah menguji kita melalui batas kemampuan kita. Begitu orang tua kami. Orang tua kami yang kami sayang di sini. Di tengah di sini memang kita banyak cobaan, tetapi di tengah kita ini sekarang ini kita harus menguji diri kita. Kita mau betul-betul memberikan hati kita kepada Tuhan atau seperti apa? Mungkin kita sakit karena kita marah kepada Tuhan. Mungkin karena sudah tua, Tuhan tidak menyayangi saya lagi. Tuhan tidak menginginkan saya lagi, makanya Dia membuat saya sakit-sakit. Tidak. Tetapi Tuhan selalu mengurapi kita. Dia tidak pernah menguji kita. Dia tidak pernah merendahkan kita. Dia tidak pernah membuat hal-hal yang buruk kepada kita. Tetapi kita hanya diuji seberapa mampu kita menghadapi apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jadilah kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan, menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi buah di hadapan Tuhan. Bagaimana buah yang bagus? Bagaimana hasil kita berikan kepada Tuhan? Berkat kita berikan, kita sampaikan kepada Tuhan. Di masa tua kita ini harus kita buktikan bahwa selama yang kita hadapi dahulu memang betul-betul sudah benar di hadapan Tuhan. Di masa tua kita itu akan senang, akan bahagia kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan nama Tuhan, selalu meminta kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita, selalu menolong kita. Orang tua kami yang kami sayangi, bahan sermon kita ini sampai di sini. Jika orang tua kami masih ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan,
kita tutup acara sermon kita ini, agar kita akhiri sermon kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur atas berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan, karena pada hari ini Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan sermon kami. Biarlah sermon ini menjadi berkat kepada kami. Biarlah sermon ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Biarlah kami selalu Tuhan menjadi buah yang bagus, menjadi berkat. Kami bukan sebagai pelaku saja Tuhan, tapi kami sebagai penolong-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan di batas kemampuan kami sangat kurang Tuhan. Tuhan membantu kami, Tuhan menolong kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, saat sebentar kami akan mengakhiri sermon kami ini, biarlah Tuhan memberkati kami seluruhnya. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati masa tua mereka Tuhan. Engkau urapi mereka, berikan mereka kesehatan. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, kami banyak dosa, hapuslah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin.